Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dua narasumber cantik saya, yaitu ada Ibu Flora. Ada Kakak Nova. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada episode kali ini, mari kita mencari tahu apa sih sebenarnya kesibukan selama ini, keseharian dari Ibu Flora dan Kakak Nova. Oke, silakan Ibu Flora. Oke, halo semuanya. Nama saya Vanessa Ganya. Saya kesibukan sehari-hari saya sebagai dosen Fakultas Hukum. Oke, baik. Silakan Kakak Nova. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosalia Nanti. Kesibukan saya sehari-hari, saya sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, baik. Ternyata satunya ada dosen hukum, satunya ada mahasiswa PPKN. Wah, sebuah perpaduan yang sangat sempurna untuk membahas topik kita pada siang hari ini, betul sekali. Nah, topik kita pada episode kali ini itu teman-teman itu sedikit sensitif ya. Kenapa saya bilang sensitif? Karena memang itu tuh kayak sangat-sangat familiar di telinga kita, tapi kayak hal-hal yang memang tidak bisa kayak kita membayangkan bahwa kita akan berada di situ, yaitu kita akan membahas tentang hukum waris di Indonesia. Tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris itu hal-hal topik sensitif yang sering terjadi konflik, pertentangan, bahkan antar keluarga sekalipun. Nah, tanpa membawa waktu lebih lama lagi, saya akan bertanya kepada Ibu Flora. Nah, Ibu Flora, oke, ini pertanyaan saya ini klasik, tapi krusial. Apa sih sebenarnya definisi hukum waris dan bagaimana pembagian hukum waris itu di Indonesia? Oke, terima kasih Kakak Vanes. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum waris itu pada dasarnya itu adalah aturan tentang bagaimana harta seseorang yang sudah meninggal dia beralih ke ahli waris, begitu, ahli waris. Nah, di Indonesia ini sangat unik. Kita mengenal ada 3 sistem hukum waris, yaitu ada hukum waris Islam, ada hukum waris perdata, dan ada hukum waris adat. Nah, kenapa ini sengketa di Indonesia itu sering terjadi begitu? Karena kurangnya perencanaan dari keluarga, dan ada juga faktor emosional yang melekat pada harta begitu. Oke, itu kalau pengertian dari hukum waris. Oke, baik. Terima kasih Bu Flora. Ternyata memang hukum waris Indonesia itu sangat unik ya. Pada saat kata uniknya itu dari kebetulan saya baru tahu bahwa ternyata ada pembagiannya itu ada 3. Hukum waris Islam, hukum waris perdata, Islam dengan adat. Dan hukum warisnya itu dalam arti yang bahwa ini orang yang meninggalkan warisan itu saat sudah meninggal dunia baru diberikan kepada seseorang yang sudah dia wariskan harta tersebut seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan bertanya lagi ke Kak Nova ya. Oke, jadi ini pertanyaan saya ini sedikit simpel saja. Misal sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Jika orang tua saya tidak meninggalkan wasiat, apakah pembagian harta itu dilakukan secara otomatis atau ada tata caranya atau prosedur yang harus kita lewati? Baik, izin menjawab. Belum tentu. Jadi itu tergantung sistem hukum yang dipakai. Dalam hukum perdata, pembagiannya itu biasanya sama besar antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi kalau pakai hukum Islam, ada aturan faraid ya, yang membedakan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan itu mendapat 1 bagian saja. Kalau dalam sistem adat, hukum adat, aturannya itu bisa berbeda tergantung daerah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari sistem mana yang ingin dipakai dalam pembagian hartanya? Kayak tadi mau Islam kah, berdata kah, atau ada? Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Flora sedikit? Oke, baik ya. Tadi saya mendengar dari pernyataan dari Kakak Nova. Jadi tadi itu ada 3 sistem hukum Islam tadi. Jadi di pembagian harta itu berbeda-beda antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata begitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, lalu
jawab sama Kakak Nova dan Ibu Flora nih. Ini jika dalam satu keluarga ada yang memakai hukum Islam, ada yang memakai hukum perdata, apakah pembagian boleh dicampur? Misalnya uang pakai sistem A dan uang tunai pakai sistem B? Jadi jawabnya itu idealnya itu tidak dicampur. Karena keluarga itu sudah menentukan sistem waris. Jadi semua harta mengikuti satu sistem yang sama supaya tidak muncul masalah baru, konflik baru gitu. Kalau keluarga tidak sepakat, ya jalan terbaiknya itu tetap musyawarah. Nah, kalau musyawarah buntu, berarti barulah perkara dibawa ke pengadilan. Oke, jadi intinya memang tidak bisa ya untuk dicampur-campur seperti itu. Harus maksudnya mereka ingin menggunakan sistem yang mana ini berbeda. Asalkan intinya itu ada komunikasi dan kesepakatan ya Pak. Betul. Oke, saya boleh lempar pertanyaan di Ibu Flora? Oke. Saya pemirsa pendengar setia kita ini lebih paham luasan tentang hukum waris yang ada di Indonesia. Oke. Banyak orang bingung soal siapa sebenarnya yang berhak menjadi ahli waris. Apakah saudara kandung, sepupu, atau bahkan orang tua dari pewaris yang berhak? Baik ya, pertanyaan dari Kak Fani sangat bagus sekali. Nah, ini memang jadi sumber kebingungan di masyarakat Indonesia tentang pembagian hukum waris begitu. Nah, kalau dalam hukum perdata itu ada namanya pembagian menurut 4 golongan. Nah, 4 golongan ini ada golongan 1 itu terdiri dari suami istri dan anak-anak. Golongan kedua ini ayah ibu, serta golongan ketiga ini kakek nenek dan saudaranya, dan golongan keempat itu ada sepupu, paman dan bibi. Nah, begitu dalam hukum perdata. Sedangkan dalam hukum Islam itu tadi kan ada ketentuan faraid di mana ini laki-laki mendapatkan 2 bagian serta perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, kalau di hukum adat ini kan daerah-daerah di Indonesia kan kaya toh, jadi banyak budaya begitu, daerah-daerah pasti membagi hukum warisannya berbeda-beda. Sepengetahuan saya di Indonesia itu ada namanya patrilineal dan bilateral. Begitu menurut sistem hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Kompleks sekali sistem hukum ya. Hukum waris, pembagian hukum waris yang ada di Indonesia memang. Maksudnya kayak hal-hal seperti ini yang akhirnya menyebabkan masalah menurut saya, pandangan pribadi saya. Apalagi jika di suatu daerah mereka sangat kental dengan namanya budaya, tapi mereka berada di negara hukum dan mereka beragama Islam. Kalian bayangkan bagaimana bingungnya mereka saat pembagian hukum waris tersebut. Jadi menurut saya itu jadi hal cekcok. Apalagi kalau kita ini manusia yang siapa sih yang tidak mau warisannya, serakah katanya gitu kayak. Apalagi bilang ada anak laki-laki, ada anak laki-laki, terus ada anak perempuan. Jatuhnya itu akan diskriminasi kepada anak perempuan kalau tidak menggunakan hukum perdata. Iya betul. Kalau tidak menggunakan, jadi akhirnya mereka hanya menggunakan hukum Islam dengan hukum adatnya saja. Katakan bilang bahwa ini 1/2 lebih banyak kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Itu dalam hukum Islam. Kan. Sedangkan di hukum adat kita lihat dulu daerahnya. Mereka penganut patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Kalau bilateral, puji Tuhan, artinya baginya bakal sama rata. Gak bakal namanya aplikasi lah ya, artinya jadi sengketa bawa pengadilan dan akhirnya memperpanjang kasus yang memang harusnya tidak boleh terjadi. Apalagi kalau mereka saudara kandung, kasihan jadinya kayak kata itu guys. Ingat pembagian harta itu penting dalam keluarga karena tidak ingin terjadi sebuah konflik yang akan memecah sebuah keluarga hanya gara warisan. Ingat harta warisan tidak bawa mati guys. Stay tune. Oke. Saya tanya nih kepada Kakak Fandi. Saya sering mendengar istilah hibah dan wasiat. Apa bedanya dan mana yang lebih aman untuk mencegah konflik
tentang harta warisan ini? Baik. Jadi wasiat itu berlaku setelah pewaris meninggal. Nah, itu pun nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga harta kalau masih ada ahli waris lain atau ahli waris yang sah. Ya. Sedangkan hibah itu adalah pemberian harta ketika pewaris itu masih hidup. Hibah yang dibuat di hadapan notaris itu secara hukum jauh lebih kuat karena haknya sudah berpindah selagi pewaris masih hidup. Harta itu tidak lagi menjadi harta warisan sehingga risiko sengketa itu jauh lebih kecil. Oke, baik. Bapak, kita sudah mendengar bahwa wasiat dan hibah itu sama tapi beda. Oke, ada hal-hal tipis membedakan karena misalnya wasiat itu sesuatu yang dibuat setelah pewarisnya itu meninggal, sedangkan hibah adalah pemberian dari ahli waris kepada pemberian dari pewaris kepada ahli waris. Nah, disarankan tadi. Oke, ahli waris. Jadi misalnya dari amat itu kalau hibah ya, pada saat misalnya ada saksi, ada notaris, ada hal-hal yang ada saksi-saksi yang akan lebih kuat yang bisa memegang bahwa memang harta warisannya ini diberikan kepada dia, bukan kepada dia. Jadi tidak akan menyebabkan konflik di kemudian hari. Jadi pada saat mungkin bisa dibilang konfliknya sudah berkepanjangan, tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dan saat dibawa ke pengadilan, ahli waris yang akan menang karena dia sudah mempunyai notaris, saksi, bukti yang memang sudah tercantum atas nama dia. Itu memang warisan ya. Hibah lebih kuat. Hibah lebih kuat daripada wasiat. Soalnya kalau kita mengambil dari jalur wasiat itu susah. Semuanya pasti diinginkan harta warisan tersebut. Betul. Iya, jadinya kan miris ya, hanya gara-gara warisan saja Ada permasalahan. permasalahan dalam keluarga itu kan sedih. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Info. Kayaknya saya hanya bolak-balik saja ini ya, bertanya tidak apa-apa. Supaya kita bisa lihat dari perspektif dari Info dan tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia itu. Kepada Info, pertanyaannya begini. Bagaimana contoh ya, jika orang tua saya meninggalkan hutang, apakah saya itu wajib melunasinya agar bisa mendapatkan warisan tersebut? Tidak ya, kalau harta warisan itu sifatnya nih, artinya ini hutang pewaris dilunasi, tapi ini kita di pemberiannya itu tidak boleh, misalnya ini pewaris memberikan kita ahli waris begitu. Nah, kita mau melunasi hutangnya dari pewaris yang sudah meninggal tadi itu. Jadi kita itu membayar ini hutangnya itu sebesar nominal yang dikasih pewaris. Kita tidak boleh mengganggu uang kita pribadi, harta kita pribadi untuk melunasi hutang tersebut. Begitu. Jadi catat penting sekali bahwa pewaris itu mencatat harta dengan utangnya itu dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi konflik di kemudian hari gitu. Dan kita juga sebagai ahli waris harus sadar akan tanggung jawab untuk membayar utang tersebut dari harta waris tersebut. Kalau kita menggunakannya dengan sebenar-benar. Iya betul. Dan seperti itu. Oke, jadi info dan pendengar setia podcast Jakarta. Jadi ada pertanyaan dari pendengar setia Jakarta yaitu tentang bagaimana jika salah satu ahli waris menolak tanda tangan saat proses administrasi di notaris atau bank, apakah semua proses otomatis terhenti? Oke, ini praktiknya memang begitu ya. Ini banyak proses administrasi itu ini membutuhkan tanda tangan ini semua ahli waris begitu. Nah, supaya sah secara hukum. Nah, misalnya kalau tidak ahli waris ini tidak mau mendatang tanda tangan begitu itu suratnya. Jadi ini untuk diselesaikan itu hanya dua. Misalnya kalau mereka tidak mau, misalnya temunya itu di musyawarah itu tidak bisa diselesaikan. Yang kedua itu ke pengadilan saja biar sengketanya atau permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan secara damai begitu. Oke, jadi memang hal-hal yang kayak seperti itu memang harus diselesaikan ya. Tidak boleh kayak
berlarut-larut. Iya, betul. Dan harus ada kerjasama antara berbagai pihak agar hal-hal ini tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian hari. Oke, baik, izinnya Ibu. Silahkan Kak Ita. Jadi saya punya pertanyaan, ini baik dijawab oleh Kakak Vanes. Saya merasa terharu sekali. Oke. Juga oleh Ibu Flora. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan harta bersama suami istri? Iya. Apakah semuanya itu otomatis bisa jadi warisan? Oke, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Tuan dan saya tambahkan sedikit. Soalnya bukan bidang ilmu saya nih ceritanya. Oke, ini awal tentang hukum perkawinan. Nah, tadi tidak semuanya begitu dalam hukum perkawinan ini. Sebagian besar harta menjadi sebagian besar menjadi harta bersama begitu. Kecuali harta bawaan yang masing-masing dari pasangan suami istri tadi, misalnya begitu. Kalau misalnya salah satu pasangan ini meninggal dunia begitu, setengahnya itu dari harta bersama itu menjadi milik pribadi, sedangkan yang lain itu menjadi warisan begitu. Oke. Banyak juga keluarga tidak memahami ini hukum ini karena hukum perkawinan ini itu yang menyebabkan masalah secara terus akan terjadi begitu. Terjadi konflik Ya, antara terjadi konflik antara keluarga betul. Tidak kemudian memahami. harta yang tidak sama rata di antara suami istri, kemudian lagi kalau dari pihak istri atau pihak suami dan keluarganya Iya. itu mengklaim bahwa mereka mempunyai hak, apalagi kalau jujur saja mereka tidak memiliki keturunan, itu pasti akan sangat miris karena jujur itu akan menjadi sangat konflik keluarga. Harta ini bagaimana ya saya menjelaskannya, itu hal-hal yang jujur dunia ini semua masalah itu bermula dari warisan. Ya, betul dan warisan. Hal-hal yang kita inginkan, padahal secara jujur atau secara hak dan kewajiban itu tuh bukan hak milik kita, hak yang memang oke, kita harus membaginya secara sama rata karena memang ada kontribusi kita di dalam harta warisan tersebut. Ya. Tapi kalau ada lagi, kalau misalnya dia punya anak, kalau dia punya anak misalnya begitu. Misalnya anaknya ini sudah kalau kita bilang umur 23, 25, karena mereka sudah tahu tentang pembagian warisan kan? Jadi cakap hukum misalnya keluarganya ada suami, ada istri dan anak-anaknya. Anak-anak ini juga kalau mau mendapatkan bagian juga pasti mereka akan melawan. Itu akan terjadi permasalahan begitu di keluarga. Begitu. Setuju sih kalau apalagi kalau kedua orang tua maksudnya maaf ya, kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Iya. Tersisa anak-anaknya. Mereka pasti tidak tahu dengan yang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seperti ini dan akhirnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut yang akhirnya meraup untung secara gila-gilaan, secara serta padahal secara hak dan kewajiban, secara hukum saja. Mereka itu tidak pantas. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Flora Kakak Nova bahwa di hukum perdata, golongan pertama itu suami istri atau anak, baru golongan berikutnya. Di adat juga seperti itu, diutamakannya itu anak, istri atau suami, patrilineal, matrilineal, bilateral. Dan di hukum Islam pun berlaku seperti ini, walaupun memang sedikit diskriminasi karena ini dua sepertiganya itu lebih banyak kepada kakak laki-laki dan anak laki-laki, ya perempuan hanya dapat 1/3, tapi kan prinsip utamanya itu tetap anak. Bukan orang-orang yang berklaim bahwa mereka dapat benar ketika datang rosters bahwa itu harta saya. Ya, padahal walaupun hanya hubungan darah yang hanya sedikit kecil sedikit. Tapi kan kita harus lihat golongannya dulu ya. Golongan satu harus diutamakan. Begitu. Baru kita menurut golongan 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Lalu ini juga sebenarnya pertanyaan krusial menurut saya. Maksudnya warisan ini masih sengketa nih. Iya. Apakah sengketanya ini contohnya bilang tanah sengketa? Iya. Apakah tanah itu masih bisa diwariskan atau tidak? Apa yang menjawab? Ibu Flora katakan. Ibu Flora. Oke, banyak memang bidang ilmunya hanya jujur lebih banyak Ibu Flora, misalnya dosen hukumnya harusnya kuat hal-hal seperti itu. Dalam sengketa apa tadi? Sengketa tanah saja, bisa
harta warisan yang disengketakan. Oke, dalam permasalahan sengketa tanah, kalau kita berbicara tentang sengketa tanah, permasalahannya sangat luas sih. Jadi kalau mau biar diselesaikan dengan damai begitu kan tadi kan ada musyawarah. Kalau misalnya musyawarah tidak bisa ke pengadilan biar ini keluarga berunding begitu tentang batas-batas tanah, pembagian warisan harta lain begitu. Biar tidak menjadi sengketa di kemudian hari begitu. Mereka berkumpul bermusyawarah, dan kalau musyawarah itu tidak mendapatkan titik temu, jalan satu-satunya ke pengadilan biar sengketa itu bisa diselesaikan dengan cara damai begitu. Oke, baik, ternyata memang musyawarah Ya. atau kalau tidak bisa ya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, memang sebaiknya dibawa kepada pengadilan. Oke, teman-teman podcast Jakarta dan Ibu Flora ada pendapat tentunya. Kita kasih contoh kasus aja yang mungkin biar lebih mengulik tentang hukum warisan anak Indonesia. Oke, contoh kasusnya itu kayak gini. Jadi ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dengan anak perempuan dan anak laki dan anak perempuan. Ya. Nah, suaminya ini meninggal dunia. Menurut pandangan hukum perdata Islam dan adat, di antara mereka dengan sepupu, dengan ibu kandung, ayah kandung, kakek, nenek. Oke, baik sekali keluarga. Siapakah yang lebih berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suami tersebut? Mungkin bisa dibantu sama Ibu Flora dan teman-teman. Saya jawab dulu perspektif sistem hukum perdata. Oke, baik. Nah, Silakan. tadi dalam sistem hukum perdata itu kan ada pembagiannya. Ini golongan begitu, golongan 1, golongan 2, 3 dan 4. Nah, tadi kan dari pertanyaannya dari kakak Hanes, itu suami meninggal dan meninggalkan ini istri, anak laki dan perempuan, ada sepupu, ada sepupunya. ada ibu kandung dari pihak ini suami. Oke. Iya, jadi kan bingung, maksudnya keluarga besar nih, siapa nih pasti kan semuanya mendapat harta, mendapatkan harta. Nah, dalam golongan ini yang paling utama kan tadi ini adalah golongan pertama. Golongan pertama ini dia yang harus mendapatkan dahulu hartanya. Itu kan golongan pertama itu kan terdiri dari ini istri, suami, dan anak-anak. Nah, golongan pertama inilah dia yang mendapatkan harta diutamakan. Sedangkan tadi ini ada sepupunya toh? Ya, ada sepupu, ada ayah. Jadi sepupunya itu dia itu golongan pertama itu akan menutupi golongan berikutnya. Kalau ada golongan pertama, jadi golongan 2, 3 dan 4 ini tidak lagi mendapatkan warisan. Jadi pokoknya yang dalam kasus ini yang berhak mendapatkan adalah ini istri dan anak-anaknya. Begitu dalam perspektif sistem hukum perdata. Oke, jadi saya maaf menjelaskan sedikit. Jadi teman-teman, kasus di Indonesia itu sangat banyak yang seperti ini. Suaminya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi nanti pihak keluarga dari pihak suami itu datang bikin diri kayak mereka mempunyai kayak jujur maaf kata-kata tidak kasar, kayak mereka mempunyai hak atas harta tersebut. Mereka mengusir istrinya, anak-anaknya, keluarga dari rumah, padahal itu warisan suami yang ditinggalkan untuk anak dan istrinya, anak istri dan anak-anaknya. Iya. Jadi seperti itu dalam perspektif hukum perdata. Ini teman-teman menambahkan dari adat Islam. Baik, jadi saya akan menambahkan sedikit tentang menurut hukum Islam atau paralignya. Penentuan ahli waris mengikuti ketentuan bagian tetap dan bagian sisa sesuai dengan kedudukan masing-masing ahli waris. Nah, pada kasus tersebut yang tadi kakak Vanessa berikan, istri dari istrinya itu mendapatkan bagian besar 1/8 karena pewaris itu meninggalkan anak-anaknya juga dari ibu kandung tetap berhak atas 1/8
pun juga berhak atas 1/6 bagian harta tersebut, sebab ibu itu termasuk ahli waris yang kedudukannya itu tidak gugur meskipun ada anak-anak Ya, ada anak dan istri. ya, tetap. Jadi sisa-sisa harta itu kemudian baru diberikan kepada anak-anak melalui sistem ashabah, ya, itu ashabah dalam hukum Islam sekarang itu. Ya, dengan ketentuan anak laki-laki itu menerima 2 kali jumlahnya dibandingkan dengan anak perempuan seperti yang tadi kita bincangkan itu ya. Sementara saudara kandung dan sepupu tidak memperoleh bagian karena keberadaan anak-anak membuat kedudukan mereka itu gugur. Jadi lebih mementingkan anak-anak duluan, ya, istrinya, kemudian anak-anak. Nah, karena itu pembagian yang seharusnya juga dibagikan kepada sepupu, saudara-saudara itu gugur karena masih ada anak-anaknya yang masih. Dengan begitu ahli waris hukum Islam, menurut hukum Islam ini terdiri dari istri atau ibu dan juga anak-anak kandung. Oke, jadi maaf. Jadi ini istri dengan ibu kandung itu pangkatnya sama dalam hukum pembagian harta warisan di Islam. Oke, karena memang jujur di Islam itu mereka sangat ini berpegang teguh dengan yang namanya kalau ibu manusia, mereka ini sangat percaya bahwa surga itu di telapak ibu. Maksudnya bukan dalam artian di agama lain tidak ya, maksudnya tapi bahkan di dalam Al-Quran pun sendiri mereka juga menyebutkan itu. Jadi mereka sangat ini apa? Oke, langsung satu bersambah ini hukum adat. Jadi dalam hukum adat itu terdapat sistem parental, bilateral, dan juga dalam banyak wilayah Indonesia, terutama yang menggunakan sistem waris parental atau bilateral, nah harta warisan biasanya itu diberikan kepada keluarga inti, yaitu pasangan yang ditinggalkan dan juga anak-anak yang ditinggalkan. Sistem ini itu memandang bahwa istri serta anak-anak itu adalah pihak yang secara langsung menjadi tanggungan pewaris semasa hidupnya, pewaris. Sehingga mereka itu diprioritaskan untuk menerima harta peninggalan. Ternyata setelah saya mendengar jawaban dari Inflora, Kak Nova, satu poin atau kesimpulan yang saya dapat bahwa harta warisan itu diutamakan kepada keluarga saudara atau keluarga dekat. Seperti maaf jika mungkin ayahnya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, dan yang pertama itu istri dan anak-anak. Berlaku di hukum perdata Islam dengan adat tanpa terkecuali. Oke, jadi ya teman-teman, saat kalian merasa hak kalian itu direnggut secara ini tidak bertanggung jawab, jangan mau musyawarah guys. Ingat, kita bukan keluarga, bawa ke pengadilan. Ingat ya, itulah. Soalnya saya sering tidak tahu ya, film di Indonesia itu sering mengangkat topik yang berkaitan dengan hukum warisan, jujur. Yang sering berkaitan dengan hukum warisan, seolah dan itu bikin kayak nanti dari pihak keluarga, dari ayahnya, suaminya ini datang usir mereka, padahal mereka yang punya hak. betul sekali Pak. Mereka yang punya hak untuk ini mendapatkan warisan tersebut, bukan pihak keluarga ayahnya. Aduh, ini berarti memang kurang pemahaman warga Indonesia ini, kurang sosialisasi yang menurut saya. Ya, karena di film-film misalnya yang kita tidak nonton film Indonesia itu. Itu begitu. Dan ngomong lihat TV-nya. Dari bisa. Nah, itulah film-film di Indonesia. Film Indonesia banget yang modelan kayak filmnya ini harus nonton atau belajar ilmu tentang hukum warisan. Dia bikin film itu ya jangan aneh-aneh. Kan kita nonton seolah-olah mereka paling tersakiti, padahal itu memang hak dan kayak harta milik mereka gitu kan. Lebih baik kita menjelaskan hal gini, lebih baik kita tips dan trik nih agar konflik tentang harta warisan ini tidak terjadi di keluarga kita sendiri ya.
semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, kita langsung tanya Ibu Flora dan Kak Nova, tips dan trik nih, tips lah ya, supaya konflik-konflik tentang harta warisan ini tidak menimbulkan konflik. Harusnya ini hal-hal apa aja yang harus kita lakukan nih supaya konflik tentang warisan ini tidak menjadi cekcok atau perselisihan antar keluarga kita. Ibu Flora, saya silakan. Oke, tips-tipsnya agar tidak sengketa lagi Iya. nanti di kemudian hari Kemudian hari, betul sekali. dari permasalahan di keluarga. Nah, pertama tips dari saya ini adalah komunikasi. Ini komunikasi itu adalah secara terbuka kepada keluarga dan kerabat-kerabat begitu, agar nanti tidak menjadi sengketa begitu atau permasalahan di keluarga. Komunikasilah dan musyawarah dengan baik. Nah, yang kedua itu mulailah kita merencanakan pembagian harta sejak dini, misalnya pembagian warisan yang diberikan kepada anak, istri, suami begitu yang ditinggalkan begitu. Nah, agar mereka secara merata, secara adil begitu dalam pembagian warisan. Nah, yang ketiga ini catatlah semua aset dan hutang agar tidak ada permasalahan yang nanti di kemudian hari. Nah, yang keempat ini kita mempertimbangkan hibah melalui notaris untuk menghindari perselisihan di kemudian hari ini. Oke, itu tips dari Ibu Flora. Mungkin Kakak Nova mau tambahkan? Baik, mungkin Ibu Flora sudah menjawab tips and triknya. Ya. Kurang lebih jawaban saya sama seperti jawaban Ibu Flora tips and trik. Oke, saya tambahkan satu lagi trik. Iya, Tips yang paling menurut saya yang paling diutamakannya itu kita itu jangan ragu-ragu untuk komunikasikan kepada ahli tentang sistem hukum waris ini. Bagaimana kita bisa memahaminya tentang sistem hukum waris tadi, hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata, agar nanti itu tidak akan menjadi permasalahan di keluarga atau permasalahan di kemudian hari nanti. Begitu tips-tips. Oke, terima kasih kepada Ibu Flora dan Kak Nova atas tips dan triknya. Tenang saja, saya akan pulang dan saya akan langsung mencoba tips-tipsnya agar tidak terjadi nanti permasalahan tentang hukum warisan di keluarga kita semua. Oke, ternyata topik-topik yang kita bicarakan kali ini ternyata sepertinya sudah panjang, banyak dan membuka wawasan-wawasan kita. Dan saya juga berharap dengan topik-topik yang kita bahas ini membantu pendengar setiap podcast Jejak Harta agar kita bisa menjadi salah satu orang atau solusi di tengah-tengah konflik harta warisan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, yang mungkin terkena oleh tetangga kita, keluarga kita, teman kita, dan kita bisa memberikan saran yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja dari saya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!